Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, setelah sesi first ride, kali ini video kedua dari tes Ninja Zetik 4 RR ini adalah kita mau dyno teman-teman. Jadi ini sudah di Sportisi Motorsport yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Ini sudah ada di atas dyno Jet 250i. Nah kita mau lihat bareng berapa tenaga dan torsinya dari motor 400cc 4 silinder segaris ini. Karena kalau klaimnya dari Kawasaki kan tenaganya 76 HP atau 77 PS dengan torsi 37,6 Nm. Nah di roda berapa sih? Kemudian nanti juga kita akan bandingkan juga dengan Zetik 25RR. Kita akan lihat seberapa bedanya karena kan kapasitas mesinnya beda 150cc. Gimana? Penasaran? Sama, saya juga. Oke, kalau gitu tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi dynonya, saya mau ngasih tambahan info dulu. Jadi metodenya adalah kita akan running sampai dapat angka terbaik ya. Mungkin bisa 5 kali, 6 kali, nanti kita dapat terbaiknya berapa. Tapi akan ada 2 sesi, yaitu kita akan mengukur tenaganya yang full dan low. Jadi seperti kita tahu, Zetik 4 RR ini kan ada riding mode yang rider, yang mana bisa nampilin yang full dan low. Selain ada yang sport, road dan rain. Nah kalau sport dan road sebenarnya adalah tenaganya full tapi beda di traction controlnya. Kalau yang rain itu pakainya yang low. Nah kita biar langsung fokus aja, jadi langsung yang full dan low. Kemudian bahan bakarnya saya udah kasih dia bahan bakar RON 95 ya, biar sesuai dengan rasio kompresinya 12,3/1 biar tenaganya maksimal. Sudah didapat hasilnya. Jadi ternyata setelah sekitar 6 kali run, yang full tenaga maksimalnya dapat 66,24 horsepower di putaran mesin 14.370 rpm dengan torsi 33,59 Nm di 11.680 rpm teman-teman. Dan tentu saja karakter tenaganya linear banget teman-teman. Ya, dari pertama digas di 4000 rpm dia langsung naik ke atas, naik, cuma ada sedikit melengkung sedikit di sekitar 10.000 rpm, kemudian naik terus dan sampai peak power di sekitar 14.370 rpm, kemudian rata sedikit dan akan mentok di 15.000 rpm. Dia udah kena limiter di situ. Jadi ternyata teman-teman di komputernya, di ESU-nya kebacanya limiternya ternyata di 15.000 rpm. Sementara kalau di tachometer sekitar 16.000 rpm ya, ada sedikit perbedaan. Kemudian untuk torsinya, ini torsinya juga menarik teman-teman. Jadi dari bawah ya, dari 4000 rpm itu udah tinggi ya, udah besar, udah sekitar 25 Nm lebih bahkan. Kemudian akan rata terus dan peak torsinya di sekitar 11.680 rpm. Kemudian setelah itu dia akan rata gitu aja teman-teman. Makanya ketika dicoba di jalan ya, itu dari bawah ya, dari 4000 rpm itu udah kerasa bertenaga, ngisi, responsif. Jauh banget beda jika dibanding dengan Zetik 25R standar gitu. Kemudian fakta selanjutnya yang dengan power low ternyata ini juga mengejutkan teman-teman. Jadi ternyata peak powernya untuk yang low tuh ternyata hanya 38,49 horsepower di putaran mesin 9260 rpm. Torsinya 30,04 Nm di 8860 rpm. Dan fakta menariknya adalah selain tenaganya hanya hampir setengahnya ya 60%-an gitu ya kalau dibanding yang full. Ini yang unik adalah ternyata bedanya adalah di atas 9000 rpm teman-teman. Jadi dari bawah sampai 9000 itu sebenarnya dua power mode itu sama, tapi 9000 ke atas ini beda banget. Jadi kalau setelah 9000 tenaganya itu benar-benar di-cut. Jadi udah mentok segitu terus cuma tinggal rata, kemudian turun sedikit sampai limiter di 15.000 rpm. Makanya ketika digas ya, tadi saat di dyno diukur itu di 9000 ke atas tuh kayak lama pelan banget gitu. Ternyata emang karena di-cut. Dan di-cutnya itu ternyata dari throttle-nya ya, di throttle bodinya itu valve-nya itu ditahan ya, nggak buka 100% seperti ketika pakai full. Demikian juga dengan torsinya. Torsinya juga di atas 9000 rpm tuh cenderung malah turun teman-teman. Jadi habis tinggi malah terus turun. Makanya kalau pakai yang low ini pasti di atas 9000 rpm akan berasa boyo banget ya, lemot. Dan ini pastinya cocok buat kalau kondisi hujan, makanya yang rain itu pakai yang low. Dan mungkin untuk buat teman-teman yang masih belajar ya, bawa 400cc, bawa moge, kalau takut terlalu kenceng, tinggal di setting di low atau pakai yang rain aja. Jadi lebih aman gitu. Kemudian
Gimana kalau kita bandingkan dengan ZX 25R tenaga dan torsinya? Oke, kita lihat bareng-bareng. Jadi kalau ZX 25R yang versi awal ya, tenaga dan torsinya dulu waktu kita ngetes adalah dapat 41,62 horsepower di putaran mesin 15.840 rpm. Dengan torsinya 19,24 Nm di 14.970 rpm. Kelihatan ya, tenaga dan torsinya bedanya cukup jauh teman-teman. Ya, terutama di sejak bawah itu udah jauh beda sih, ditinggalin teman-teman. Dari bawah tuh udah di bawahnya terus dah. Cuma bedanya adalah kalau ZX 25 dengan stroke lebih pendek itu limiternya memang jauh lebih tinggi ya. Dia dapat 17.000 rpm, bedanya 2.000 rpm sendiri teman-teman. Cuma ya tenaga dan torsinya nggak bohong lah. Dan peaknya kalau ZX 25R itu hanya sedikit di atasnya ZX 4RR ini yang pakai low ya. Bedanya sekitar 3 horsepower gitu. Oh ya, nambahin satu lagi teman-teman. Tadi juga sempat kita ukur top speed. Kalau gigi 6 dapat berapa? Ternyata di speedometer mentok sekitar 252 km per jam. Sementara itu kalau yang ditampilkan di dynometer ini dapat 233, kecil kilometer per jam. Nah, info aja ya, kalau yang ditampilin di dynometer ini itu realnya, atau kalau kayak kita ngetes pakai Racologic atau Racebox itu sama teman-teman angkanya. Jadi kalau misal di lintasan ini bisa mentok dapat 252 km per jam, berarti kalau pakai Racebox kira-kira dapatnya 233 km per jam. Gitu. Oh ya teman-teman, kalau tadi waktu diambil gambar di area speedometer ini ada kedip-kedip error ya, jangan heran ya, karena ini kan di atas dyno, roda belakang muter, roda depan nggak muter. Jadi motornya membaca speed sensornya ada malfunction. Jadi makanya kedip-kedip. Cuma setelah itu obatnya gampang sih, tinggal dicolok, di reset aja pakai diagnostic tool gitu, beres. Terus fakta lainnya adalah yang unik adalah pastinya kalau teman-teman ZX 25R pengen balapan dengan ZX 4R ini ada kemungkinan menang ya. Cuma syaratnya adalah pasti tadi ya, yang ZX 4R suruh pakai yang low. Jadi bisa ditinggalin tuh ya kan, tenaganya ini udah lebih kecil. Terus bobotnya lebih berat 6 kg, pasti bisa menang tuh. Cuma ya itu, ngepur ya, yang punya ZX 4RR. Oke, itu dia teman-teman. Video kali ini kita membongkar fakta selanjutnya dari Kawasaki Ninja ZX 4RR. Ternyata tenaga dan torsinya emang mantap ya. On wheel-nya dapat segitu gede, torsinya segitu gede, pantas dipakai di jalan tuh beda banget rasanya dibanding ZX 25R maupun ZX 25RR. Ya, dengan kapasitas mesin lebih besar 150 cc rasanya wajar ya. Apalagi uang yang harus dikeluarkan ini lebih banyak 110 juta. Wah, kalau sama aja atau kalah ya nggak wajar lah. Ini harus wajar banget karena pengeluarannya beda sebanyak itu. Tapi kalau di jalanan mas, ya, di samping-sampingan sama motor lain gitu ya. Mirip ya? Ini ZX 25 ya? Ya kasih lihat aja, itu ada strippingnya ZX 4RR. Kalau perlu keluarin STNK-nya, kasih lihat gitu. Yaudah, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe kalau belum subscribe. Gratis itu subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa loncengnya juga dinyalain, jadi kalau ada video baru notifikasinya langsung masuk. Terus jangan lupa juga follow juga kami Otomotif_TV. Satu lagi, mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem calling motor.